Sahabat seiman, saya ingin memperkenalkan seseorang yang sangat aktif di podcast untuk membela kebenaran yang dia yakini. Saya ingin memperkenalkan dia dan inilah dia. Dia seorang pastor, namanya adalah Pastor Hero Dai SVD dari Kongregasi Serikat Sabda Allah atau disingkat di sini Societas Firbi Divini. Kongregasi Katolik yang secara khusus mempelajari Injil dan menyampaikan Injil di seluruh dunia dalam pekerjaan misi mereka. Orang ini juga dikenal sebagai namanya Romo Cafe. Menarik perhatian saya karena dia menyebutkan Adventis dalam salah satu podcastnya. Mari kita dengarkan pernyataan Pastor Hero ini tentang Adventis yang dikaitkan dengan hukum Taurat. Ini dia, semoga bisa ditonton. Dari Yesus, Roma 10 ayat keempat. Sebab Kristus adalah penggenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Artinya, hukum Taurat itu sudah digenapkan di dalam siapa menurut Paulus? Yesus. Dalam Yesus. Dan Yesus memberikan perintah baru atau tidak tadi? Yaitu hukum kasih. Dan hukum kasih adalah penggenapan rangkuman dari seluruh hukum Taurat dan hukum Taurat dan kitab para nabi. Ini penting sekali. Dan di dalam Ibrani dia menekankan yang mengubah hukum Taurat adalah imamat juga. Di dalam Ibrani 7 ayat 12, jika imamat diubah juga apa? Sebab jikalau imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat itu. Sekarang pertanyaan Sony, ya? Ini gimana nih, kok bisa berubah? Coba, ini jadi bingung nih. Begini, di hukum Taurat imamatnya Harun, bisa mengerti? Di hukum baru ini imamatnya Melkisedek. Karena itu jika imamat diubah juga hukum Taurat, bukan lagi menurut ritus Harun, ritus Levi, melainkan menurut ritus Melkisedek imamat itu. Contoh kecil itu. Pertanyaan saya tadi, engkau sudah setuju Paulus sendiri mengatakan bahwa akhir dari seluruh hukum Taurat itu ada di mana tadi? Di Roma 10 ayat 4 tadi. Di mana? Di Yesus, Sony. Sekarang pertanyaan akan muncul, kalau begitu sejak kapan hukum Taurat itu dibatalkan? Bisa mengerti? Ya, sejak kapan hukum Taurat dibatalkan? Dan segala peraturan dibatalkan sejak kapan? Paulus sendiri akan memberikan jawaban kepadamu. Efesus 5 ayat 15. Sejak kapan hukum Taurat dibatalkan? Karena tadi sudah disempurnakan dalam hukum kasih, dengan sendirinya dibatalkan. Karena itulah perintah baru yang diberikan oleh Yesus. Sekarang kita tanya, kalau begitu sejak kapan Yesus membatalkan hukum Taurat? Sejak peristiwa apa? Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia yang baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Karena hukum baru sudah diberikan, yaitu kasih. 613 hukum Taurat engkau harus genapi, dan Adventis harus menggenapi 613 hukum. Contohnya begini. Kalau Sony, engkau ada anak, contohnya. Engkau ada anak. Itulah perkataan dari Pastor Hero tentang Adventis, bahwa Adventis memelihara 613 hukum Taurat. Asumsi dasar dari Pastor Hero ini adalah bahwa seluruh hukum Taurat telah dibatalkan oleh Kristus. Saya memiliki dua catatan besar tentang
podcast ini tentang pernyataan dari Pastor Hero ini. Saya ingin menegaskan sekali lagi tentang catatan yang besar tentang argumentasi dari Pastor Hero. Yang pertama, catatan umum. Ada 3 poin penting pernyataan dari Pastor Hero berdasarkan referensi teks yang dia pilih tadi, kita dengar tadi. Pertama, menurut Hero atau Hieronymus, hukum Taurat dibatalkan oleh kematian Yesus. Yang kedua, dia juga menyimpulkan bahwa kasih telah membatalkan hukum Taurat. Dan yang ketiga, hukum Taurat yang dibatalkan oleh Yesus itu yang menurut Hero 613 hukum orang Yahudi tapi masih dipelihara oleh kaum Adventis. Nah, dari kesimpulan ini dan berdasarkan 4 teks yang diangkat, bagi saya, Pastor Hero argumentasinya memiliki cacat secara hermeneutik. Yang pertama, metodologi pemahaman teksnya tidak jelas. Contoh, dia mengabaikan studi literal konteks. Dalam studi hermeneutik, konteks literal sangat fundamental untuk mengerti pada konteks apa Yesus atau Paulus atau penulis lain berbicara. Sebaliknya, Pastor Hero memaksakan isi teks itu disesuaikan dengan asumsi dasar yang subjektif. Ini yang menuntun dia sampai pada kesimpulan yang sangat dangkal dan tidak berbasis studi yang dalam tentang sebuah teks. Itu pertama. Yang kedua, Pastor Hero tidak memahami hubungan kasih dan hukum Taurat. Dia membentuk apa yang kita kenal dengan false dichotomy. Apa artinya? Dia menempatkan kasih seperti berlawanan dengan hukum Taurat sebagai 2 entitas yang bertentangan. Dia tidak mengerti hubungan kasih dan hukum Taurat yang disebutkan oleh Yesus dalam Matius pasal 22, bahwa isi seluruh hukum Taurat itu adalah kasih. Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Jadi itu kesalahan yang kedua, cacat secara hermeneutik. Yang ketiga, Pastor Hero terjebak apa yang dikenal dengan analisis fragmentation atau analisis yang terpisah-pisah. Artinya dia mengangkat satu ayat dan mencocokkan isi atau diskursus dalam ayat tersebut dengan keyakinannya sendiri. Ini yang menuntun dia pada kesimpulan tidak memenuhi syarat akademik atau yang dikenal dalam yang sering disebutkan di Indonesia cocok logi, mencocok-cocokkan ayat dengan argumentasinya. Itu adalah cacat hermeneutik yang ketiga. Yang keempat, Pastor Hero mengabaikan aspek semantik dan dalam studi teks. Contoh, kategori hukum Taurat. Dia tidak mengerti kategori hukum Taurat. Dia berusaha untuk mengeneralisasi hukum Taurat. Lalu kemudian dia juga tidak mengerti apa artinya penggenapan dan apa arti dari pembatalan. 2 istilah itu digeneralisasi oleh Hero sebagai pembatalan. Artinya studi semantik di sini penting untuk mencegah salah tafsir. Dan memang Pastor Hero telah membuat tafsir yang salah. Atau yang kita sebutkan tadi, analisis fragmentation. Itu catatan umum saya menanggapi video dari Pastor Hero. Dan catatan khusus saya, mari kita lihat 4 atau 5 referensi teks saya mau share. Teks yang pertama diambil dari Roma pasal 10. Dia angkat Roma pasal 10 ayat 4. Ini teks yang pertama dia diangkat. Saya baca. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Ini teks pertama. Teks yang kedua,
Efesus pasal 2 ayat 15. Hukum Taurat menurut Hero dibatalkan melalui kematian Yesus. Mari kita baca Efesus pasal 2 ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Itu teks yang kedua yang diangkat dalam podcast yang kita dengar tadi. Dan yang ketiga, Ibrani pasal 7 ayat 12. Sebab jika imamat berubah, dengan sendirinya ia akan berubah. Dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat itu. Atau dengan kata lain, hukum Taurat itu berubah karena keimamatan yang berubah. Dan teks yang ketiga yang dia angkat adalah di dalam Yeremia pasal yang ke-31. Saya baca ayat 31 karena di ayat 31 dan 33 terdapat frase perjanjian baru atau New Covenant. Saya baca ayat 31 dan 33. Sesungguhnya aku akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Dan ayat 33. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sahabat seiman, inilah 4 teks yang diangkat oleh Pastor Hero sebagai dasar argumentasinya untuk menyimpulkan bahwa hukum Taurat dalam perjanjian baru itu telah dibatalkan. Nah, mari kita lihat satu persatu. Apakah kesimpulan ini benar? Berdasarkan studi teks dan berdasarkan studi semantik dan studi konteks literar. Mari kita lihat satu persatu. Apakah argumennya benar? Yang pertama, dari bacaan kita tadi, teks yang pertama, Roma pasal 10 ayat 4. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Menarik, oleh sebab Roma pasal 10 itu memiliki konteks. Sekali lagi, salah satu poin cacat hermeneutikal dari Pastor Hero adalah dia tidak memahami konteks literal. Mari kita lihat dalam konteks apa Paulus berbicara dalam Roma pasal 10 ayat 4. Dalam Roma pasal 9, seluruhnya termasuk Roma pasal 10, Paulus sekali lagi menjelaskan bahwa banyak orang Israel yang sangat giat dalam ketaatan dan penurutan hukum Taurat, tapi gagal memahami tujuan dari Taurat itu. Contoh, dalam Roma pasal 9 ayat 31 sampai 32. Saya sementara membahas mengenai literal konteks dari Roma pasal 10 ayat 4 yang kita baca tadi. Ya, Israel mengejar hukum yang mendatangkan kebenaran, tetapi tidak mencapai karena mencarinya bukan melalui iman, tapi melalui usaha. Jadi, masalah utama berdasarkan konteks literar ini adalah usaha orang Israel untuk memperoleh kebenaran melalui penurutan hukum Taurat, bukan melalui iman. Jadi, berdasarkan konteks literal itu, kita menemukan fakta bahwa fokus diskursus Paulus dalam Roma pasal 9 sampai 10 adalah kebenaran melalui iman. Itu fokusnya Roma pasal 9 sampai pasal 10. Artinya apa? Paulus tidak dalam konteks mengajar orang Kristen di Roma bahwa seluruh hukum moral itu dihapuskan. Paulus menegaskan, Bapak Ibu sekalian,
perubahan cara memperoleh kebenaran di hadapan Allah itu yang harus diperbaiki, bukan melalui penurutan hukum Taurat. Dengan kata lain, manusia tidak dibenarkan oleh usaha menuruti hukum Taurat, tapi melalui iman kepada Yesus Kristus. Itu konteksnya. Konteks ini diabaikan oleh Pastor Hero. Mari kita lihat aspek semantik dan terminologi yang digunakan pada ayat tersebut. Kata telos atau penggenapan dalam Roma pasal 10 ayat 4, kegenapan dalam bahasa Perjanjian Baru adalah telos. Penggenapan atau realisasi. Itu telos. Memiliki beberapa arti tergantung pada konteks. Secara umum, telos itu artinya tujuan akhir, puncak, klimaks, atau realisasi dari apa yang dijanjikan ribuan tahun direalisasikan. Jadi, penafsiran Kristus meniadakan hukum Taurat tidak sesuai dengan konsep telos. Karena itu kesimpulan dari Pastor Hero. Kristus meniadakan hukum Taurat. Seharusnya bukan kata telos yang digunakan. Oke, tapi persoalannya adalah Paulus menggunakan istilah telos. Maka tidak sesuai dengan kesimpulan yang dibuat oleh Pastor Hero. Telos itu adalah pengesahan, klimaks, atau realisasi. Jadi, Yesus datang untuk meneguhkan atau merealisasi nubuatan di Perjanjian Lama tentang hukum Taurat, bukan meniadakan. Saya kasih tahu ya, para sahabat iman, para biblical linguistis, ahli bahasa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, dan para teolog. Saya sebutkan di sini dua orang ilmuwan Alkitab Katolik. Saya sebutkan salah satunya adalah, saya sebutkan yang pertama Joseph Fitzmayer, itu teolog terkenal di Gereja Katolik. Dia memahami istilah telos dalam Roma pasal 10 ayat 14 dalam konteks bukan penghapusan atau bukan meniadakan seperti yang dimengerti oleh Pastor Hero tadi, tapi lebih pada klimaks atau realisasi. Dan pandangan ini, pandangan dari Joseph Fitzmayer ini, sejalan dengan ilmuwan Katolik yang lain pada abad yang ke-20, namanya Raymond Brown. Ia menegaskan bahwa telos dalam Roma pasal 10 ayat 4 tidak bermaksud terminasi atau menghilangkan, tapi lebih pada kepenuhan atau tujuan akhir. Jadi, saya katakan tadi para teolog Alkitab, termasuk dua teolog Gereja Katolik tadi itu, justru bertentangan dengan argumentasi yang dibuat oleh Pastor Hero dalam podcastnya. Ya, jadi telos itu atau penggenapan yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia penggenapan lebih dari sekedar penghapusan atau meniadakan. Yang lebih tepat adalah telos itu merujuk pada tujuan, merujuk pada klimaks atau sasaran akhir dari Taurat itu adalah Yesus. Jadi, sejalan dengan perkataan Yesus, ya, perkataan Yesus dalam Matius pasal 5 ayat 17, "Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan menggenapi." Istilah menggenapi sama dengan Roma pasal 10 ayat 4 tadi itu. Jadi, bagi Hero, menggenapi dan meniadakan identik. Dan itu bertentangan dengan prinsip semantik yang kita pelajari dari dua ayat ini. Ya, karena dalam Matius pasal 5 ayat 17 dia katakan, "Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapi." Tujuan akhir dari nubuatan atau titik pencapaian dari nubuatan itu ada pada Yesus. Dia menggenapi, bukan meniadakan. Perhatikan, jadi sampai pada poin ini, kesimpulan
yang digeneralisasi oleh Pastor Hero ini cacat secara hermeneutik. Mari kita lihat Roma pasal 3 ayat 31. Adakah kami, ini perkataan Paulus ini kepada jemaat di Roma, adakah kami membatalkan atau meniadakan hukum Taurat karena iman? Dan dia menegaskan deklaratif statement pada bagian terakhir dari Roma pasal 3 ayat 31. Sekali-kali tidak. Anda lihat itu? Paulus mengatakan kami tidak membatalkan hukum Taurat. Jadi baik Yesus maupun Paulus menegaskan hukum Taurat tidak dibatalkan oleh Yesus. Jadi dua teks ini yaitu Matius pasal 5 ayat 17 dan Roma pasal 3 ayat 31 membatalkan seperti yang disimpulkan oleh Pastor Hero bertentangan dengan Alkitab dalam studi konteks dan bertentangan dengan argumentasi dasar atau presuposisi dari dua teolog Katolik yang saya sebutkan tadi. Jadi, inilah teks yang pertama. Ya, kesimpulan dari Hero sangat cacat secara hermeneutik. Mari kita lihat sekarang teks yang kedua yang kita baca tadi, Efesus pasal 2 ayat 15. Saya baca ulang Efesus pasal 2 ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia, Yesus ini, telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Ini adalah bunyi teks yang kedua yang diangkat oleh Hero. Mari kita lihat konteksnya. Konteks literal dari surat Efesus pasal 2 ayat 15 adalah tentang pendamaian. Camkan ini baik-baik. Perhatikan ini baik-baik. Dalam pasal ini, Paulus bicara tentang pendamaian antara orang Yahudi dan non-Yahudi melalui karya Yesus Kristus. Saya mau garis bawahi ulang bahwa konteks dari Efesus pasal 2 adalah mendamaikan dua ras, tapi ada dalam satu gereja. Ada dalam satu tubuh Kristus. Yahudi di satu sisi dan non-Yahudi di sisi yang lain. Saudara-saudara, konsep pendamaian dua ras ini di dalam gereja, orang Yahudi dan non-Yahudi, dikuatkan oleh referensi yang lain di pasal yang sama. Contoh di Efesus pasal 2 ayat 11 sampai 12. Bangsa-bangsa lain dulu katanya, tanpa Kristus. Bangsa-bangsa lain di sini adalah non-Yahudi. Bangsa-bangsa lain dahulu hidup tanpa Kristus. Bukan warga Israel. Dan tidak mendapat bagian dalam perjanjian. Kemudian di ayat 13, tetapi sekarang, di ayat 11 dan 12 dia bicara mengenai dahulu untuk orang-orang non-Yahudi. Tetapi sekarang di ayat 13, di dalam Kristus Yesus kamu, non-Yahudi, yang dahulu jauh sudah menjadi dekat. Jadi istilah yang digunakan dalam teks utama tadi di ayat 15, Efesus pasal 2, yaitu membatalkan, membuatnya tidak berlaku. Itu artinya katargeo dalam bahasa perjanjian baru. Menghapus fungsinya. Jadi istilah membatalkan artinya menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru. Itu statement di dalam ayat yang ke-13. Jadi dari fakta teks dan konteks literal yang kita temukan, maka istilah penggenapan, maksud saya istilah membatalkan memang tidak sama dengan menggenapi. Oke, berdasarkan konteks literal tadi. Jadi dalam konteks Efesus, konflik antara Yahudi dan non-Yahudi berkaitan dengan perintah dan ketentuan. Jangan lupa, perintah
dan ketentuan itu berhubungan dengan hukum seremonial yang menjadi tembok pemisahan hubungan antara Yahudi dan non-Yahudi. Dia tidak bicara mengenai hukum moral. Jangan lupa, hukum Taurat itu terdiri dari dua kategori. Hukum moral dan hukum seremonial. Karena statement perintah dan ketentuan yang ada di dalam ayat tadi, itu berarti dihubungkan dengan hukum seremonial yang menjadi tembok pemisah antara Yahudi dan non-Yahudi. Berdasarkan konteks itu, maka Paulus dalam teks utama tadi, Efesus pasal 2 ayat 15, sedang berbicara tentang hukum seremonial dengan segala ketentuannya yang sudah dibatalkan melalui kematian Yesus. Jadi, Paulus tidak berbicara tentang hukum moral yang dihapuskan oleh Yesus menurut asumsi dasar dari Pastor Hero. Terkait hukum moral, Paulus berkata, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sekali-kali tidak. Kita sudah baca tadi. Jadi kita kembali kepada Efesus pasal 2 ayat 15. Teks ini tidak bicara mengenai penghapusan prinsip moral yang dibangun oleh Allah melalui hukum moral. Dia tidak bicara mengenai penghapusan hukum moral. Karena hukum moral itu adalah bagian dari hukum Taurat. Hukum seremonial adalah bagian dari hukum Taurat. Jadi Pastor Hero membuat generalisasi yang salah. Penghapusan sistem ketentuan ritual atau hukum upacara yang menjadi penghalang persatuan, itu yang mau ditekankan oleh Paulus. Jadi, dua ayat yang kita sebutkan tadi, ya, mengalami menunjukkan perbedaan fokus, ya, dan justru fakta dari konteks literal yang kita sebutkan tadi tidak mendukung kesimpulan Pastor Hero dalam soal hukum Taurat. Yang pertama, saya berikan beberapa poin. Kesalahan logika karena menggunakan satu istilah dengan arti yang berbeda, lalu dibuat seolah-olah artinya sama dalam semua konteks, atau apa yang kita kenal dalam istilah hermeneutics, equivocation fallacy. Apa itu equivocation fallacy? Kesalahan logika karena menggunakan satu istilah, padahal istilah-istilah itu memiliki arti yang berbeda, tapi dibuat seolah-olah artinya sama dalam semua konteks. Di sini, Pastor Hero mengabaikan perbedaan semantik dari istilah telos dan istilah katargeo. Telos dalam Roma pasal 10 ayat 4 dan katargeo dalam Efesus pasal 2 ayat 5. Disederhanakan, lalu dia terjemahkan membatalkan. Ini kesalahan semantik. Ini kesalahan teologi. Ini adalah cacat hermeneutik. Kedua, Pastor Hero mereduksi fakta teologi soal hukum Taurat. Hukum Taurat itu merujuk pada dua kategori nomos yang berbeda. Satu, hukum moral. Hukum moral itu adalah bersifat mengikat dan berlaku universal. Contoh saja dalam hukum moral dalam Keluaran pasal 20. Jangan berzina. Kalau seorang pendeta, kalau seorang pastor hari ini berzina, dia akan menghadapi hukuman sosial dan hukuman gereja. Jadi masih berlaku hukum moral. Dan hukum moral itu adalah bagian dari hukum Taurat. Karena hukum Taurat, Torah itu artinya pengajaran. Pengajaran yang dibuat oleh Musa, oleh Allah tentu melalui Musa, di dalam Pentatuk, 5 buku pertama. Jadi hukum moral atau 10 hukum, bagian dari hukum Taurat. Itu adalah nomos yang pertama, atau hukum Taurat yang pertama. Yang kedua adalah hukum seremonial. Hukum ini yang dibatalkan oleh Yesus melalui kematiannya, yang ditegaskan oleh Paulus. Dan seharusnya ini yang ditekankan oleh Pastor Hero. Bukan membuat generalisasi bahwa seluruh hukum Taurat itu telah dibatalkan. Karena dia tidak membuat
perbedaan dua nomos di dalam hukum Taurat itu sendiri. Inilah dua ayat yang pertama yang diangkat. Jadi apa kesimpulannya? Dia salah memahami soal hukum Taurat. Itu pertama. Dari segi hermeneutik. Yang kedua, dia tidak mengerti sama sekali tentang konteks literal dari setiap ayat, lalu dia membuat generalisasi dan menyimpulkan bahwa hukum Taurat telah dibatalkan semuanya. Ini adalah kesalahan yang fatal dalam memahami teks. Sekarang kita melihat teks yang ketiga yang diangkat oleh Pastor Hero. Ibrani pasal 7 ayat 12. Saya baca ulang ya. Sebab jikalau imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat itu. Menarik memang di sini. Dia mengangkat Ibrani pasal 7 ayat 12. Sama kesalahan yang dilakukan dengan dua teks sebelumnya. Dia keluar dari konteks, lalu membuat cocok logi, asumsi dasarnya dicocokkan dengan teks yang dia angkat. Saya mau kasih tahu konteks dari Ibrani pasal 7 ayat 12. Penulis Ibrani sedang menjelaskan bahwa Yesus Kristus adalah imam besar yang baru. Bukan dari suku Lewi. Melainkan menurut peraturan Melkisedek. Sampai pada poin itu, Pastor Hero benar. Tapi penting perlu dicatat bahwa dalam hukum Taurat, imam harus berasal dari suku Lewi. Itu peraturan perjanjian lama. Ya, khususnya keturunan Harun. Tetapi Yesus di perjanjian baru berasal dari suku Yehuda, bukan dari suku Lewi. Ibrani 7 ayat 14. Sehingga sistem keimamatan Levi tidak lagi menjadi dasar pelayanan imam dari Yesus. Itu konteksnya. Ya. Nah sekarang, karena di dalam ayat ini, Ibrani pasal 7 ayat 12 ini, ada frase hukum Taurat. Maka frase ini atau istilah hukum Taurat dalam konteks Ibrani pasal 7 merujuk pada hukum upacara. Hukum upacara itu berkaitan peraturan keimamatan, sistem korban, tata ibadah bait suci, ketentuan Levi mengenai imam. Jadi Ibrani pasal 7 membahas kelemahan sistem imam Levi dan upacara kurban. Hal itu dikuatkan oleh pernyataan di ayat 18 dan 19 dari kitab yang sama, yaitu Ibrani pasal 10. Ibrani pasal 7. Ya, di ayat 18 dan 19. Saya baca. Memang satu hukum yang dikeluarkan dahulu dibatalkan. Kalau hukum itu tidak mempunyai kekuatan dan karena itu tidak berguna. Apa artinya? Ibrani pasal 7 ayat 18 dan 19. Artinya penulis dalam pasal ini ya tidak berusaha untuk meyakinkan audiens tentang penghapusan hukum moral, 10 hukum. Tapi sistem ritual orang Yahudi. Tentu sistem ritual orang Yahudi yang mendasarkan hierarki keimamatannya pada suku Lewi, sedangkan keimamatan perjanjian baru tidak berasal dari suku Lewi. Itulah sebabnya Yesus berbeda dengan imam-imam perjanjian lama. Karena dia berasal dari suku Yehuda. Jadi, bagi saya, Pastor Hero ini terjebak dalam hermeneutical fallacy atau kesalahan hermeneutik. Dia cenderung dalam podcast yang saya nonton beberapa kali, dia cenderung apa yang disebut dalam hermeneutik proof texting. Apa itu proof texting? Menggunakan ayat tertentu untuk mendukung kesimpulan yang sudah ditentukan sebelumnya. Ya, dia sudah ada asumsi dasar, lalu asumsi dasar itu dia ambil teksnya, lalu disesuaikan dengan asumsi dasar tanpa memperhatikan konteks. Itu yang disebut dengan proof texting.
Ibrani pasal 7 tidak berbicara tentang pembatalan 10 hukum moral sebagai bagian dari hukum Taurat, tetapi berbicara tentang hukum upacara. Dan dia katakan, kaum Adventis memelihara 613 hukum Taurat. Dia tidak memberikan referensi akademik mengenai hal ini. Itu berarti dia membangun persepsi berdasarkan asumsi-asumsi yang salah. Kaum Adventis mengajarkan hukum moral, bukan hukum upacara. 10 hukum, itu hukum moral yang berlaku universal sampai sekarang. Jangan berzina, jangan membunuh. Itu adalah hukum moral yang berlaku universal, baik di gereja Advent maupun di gereja Katolik dan semua gereja. Itu berlaku secara universal. Oke? Itulah ayat yang ketiga yang diangkat oleh Pastor Hero. Mari kita lihat teks yang keempat. Di dalam Yeremia pasal 31, ayat 31 sampai ayat 33. Saya baca ulang, kita sudah baca tadi ayat ini. Sesungguhnya akan datang waktunya. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Itu ayat 31. Mari kita lompat ayat 33. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Saya mau beri catatan teks yang diangkat ini. Ini teks yang diangkat oleh pengikut Pastor Hero di dalam podcastnya. Ya, salah satu pengikutnya dalam podcast itu mengangkat Yeremia pasal 31 ayat 31. Dan walaupun dia hanya mengangkat 31, tapi saya baca juga ayat 33 karena memiliki dua term yang sama dalam dua ayat yang berbeda. Lalu kemudian mereka menguatkan argumentasi di dalam New Covenant itu atau perjanjian baru dalam Yeremia pasal 33 ayat 31 dengan Lukas pasal 22 ayat 20. Saya baca ayatnya sekarang. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Pastor Hero dan pengikutnya membuat paralelisme antara dua ayat ini dan menyimpulkan bahwa itu merujuk pada hukum Taurat itu telah diubahkan. Mari kita lihat pertama Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai 33. Ada satu frase yang penting untuk digarisbawahi. Sesungguhnya akan datang waktunya. Ya, ini penting untuk diketahui. Aku, katanya di ayat 31, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Dan kemudian dari ayat 31, kita pergi ke ayat 33. Untuk memahami apa itu perjanjian baru di ayat 31. Saya ulang di ayat 31 supaya kita mengerti. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Apa maksud perjanjian baru di sini berdasarkan konteks? Mari kita lihat ayat 33. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Apa problematik Israel sehingga Yeremia menyampaikan pernyataan ini di dalam Yeremia pasal 31. Jangan lupa, Yeremia itu adalah nabi pre-exilik, nabi sebelum pembuangan. Ya. Jadi Nabi Yeremia mengetahui persoalan yang paling fundamental dari orang Israel adalah soal transformasi hati, soal transformasi internal.
Persoalannya apa? Mereka adalah penurut hukum Taurat yang ada teks yang tertulis yaitu di atas dua loh batu, tapi kuasa dari teks ini tidak tertulis di dalam hati mereka. Atau dengan kata lain, ada teks dan ada transformasi. Tidak berbanding lurus. Itu konteks dari Yeremia pasal 31. Jadi, tadinya mereka menghafal 10 hukum Israel sampai pada zaman Nabi Yeremia sebelum pembuangan. Tapi, pemahaman mereka tentang 10 hukum yang mereka taati tidak menciptakan transformasi internal. Makanya di ayat 33 dia katakan, aku menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Idealisme yang diharapkan oleh Allah sebelum Israel dibuang ke pembuangan Babel adalah penurutan itu harus mengubah hati mereka. Saya kira implikasi yang saya sebutkan ini harus menjadi idealisme dari penurutan hukum sampai pada hari ini. Kalau saya menurut hukum, 10 hukum moral, berarti saya berubah. Itu idealisme yang diinginkan oleh Tuhan. Jadi, ayat 31 dan ayat 33, fokus utamanya adalah hubungan yang baru dengan Allah. Hukum Allah, yaitu 10 hukum itu, harus ditulis di dalam batin. Dan Yesaya sebagai nabi sebelum pembuangan memberikan amaran, jangan cuma menurut, tapi juga harus berubah oleh penurutan. Jadi dia menekankan dalam teks ini, Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai 33, penurutan harus menghasilkan transformasi atau hidup yang berubah. Nasihat dari Yeremia ini untuk mencegah legalisme agama. Apa itu legalisme agama? Hanya mementingkan hukum, bukan perubahan. Jadi kita kembali pada sebuah kesimpulan bahwa Yeremia tidak berbicara membatalkan hukum Taurat seperti yang dipahami oleh Pastor Hero dan pengikutnya dalam dalam podcastnya. Ini kesalahan yang sangat fatal dalam memahami teks Yeremia pasal 33 ayat 31 sampai 33. Mari kita lihat Lukas pasal 22 karena disebutkan di dalam podcast itu. Untuk memberikan mengeneralisasi bahwa dua teks ini sebenarnya sama, yaitu New Covenant atau perjanjian baru itu sama dengan membatalkan hukum Taurat. Lukas pasal 22 ayat 20 menegaskan bahwa pengesahan atau penggenapan melalui darah Kristus. Jadi hubungan dua teks tersebut, Yeremia pasal 33 dan Lukas pasal 22, menegaskan bahwa nubuatan akan ada penggenapannya. Jadi janji Allah menemukan penggenapan atau terrealisasi. Jadi fase perjanjian baru, saya mau tekankan, fase perjanjian baru tidak berarti Allah mengganti hukum Taurat atau hukum moral, tapi menegaskan cara hubungan dengan Allah, yaitu ketaatan kepada teks yang tertulis di batu 10 hukum, kepada teks hidup dalam hati. Saya mau menyederhanakan. Ada teks 10 hukum yang ditulis di batu, 2 loh batu. Lalu ada teks yang ditulis di dalam hati. Apa maksudnya? Teks itu, 10 hukum itu ditaati. Dan kemudian ketaatan itu melalui kuasa Roh Kudus mengubah hati seseorang. Dan itu yang mau ditekankan oleh Yeremia dalam ayat yang ke-33 tadi. Dari percaya kepada kurban darah binatang itu dalam perjanjian lama. Jadi itu yang pertama ya. Ya, tes ke hati. Dari teks itu yang ditulis di batu ke teks yang ditulis dalam hati. Itu yang mau ditekankan oleh Yeremia. Yang kedua, dari percaya kepada kurban darah binatang, itu hukum seremonial dalam perjanjian lama, kepada Yesus sebagai penggenapan nubuatan. Karena Yesus sendiri adalah kurban
darahnya menghapus dosa manusia. Yohanes Pembaptis mengatakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Inilah teks yang terakhir yang diangkat oleh Pastor Hero dan pengikut-pengikutnya di podcastnya. Jadi dari 4 teks ini, para sahabat iman, dia memberikan kesimpulan diangkat dari cara belajar yang menyalahi sistematika berpikir dalam metode hermeneutics. Apa kesimpulan saya dari teks tadi? Gereja Advent atau Adventis, saya menggunakan istilah yang digunakan. Istilah yang digunakan oleh Pastor Hero. Adventis. Adventis tidak pernah memelihara 613 hukum. Adventis mengajarkan ajaran diajarkan oleh Alkitab yang berlaku universal, yaitu kita perlu menuruti hukum universal itu, hukum moral yang merupakan bagian dari hukum Taurat. Yesus tidak membatalkan hukum Taurat jika itu berhubungannya hukum moral. Yesus membatalkan hukum Taurat jika itu berhubungan dengan sistem seremonial orang-orang Israel. Artinya apa? Kesimpulan dan generalisasi dari Pastor Hero dan pengikutnya cacat secara hermeneutik dan menghasilkan kesimpulan yang bertentangan teologi Alkitab. Saya kasih tahu ya, sangat sering Pastor Hero menggunakan teks di luar konteks. Ada sebuah istilah dalam belajar hermeneutik namanya kontekstomi. Jadi dia mengangkat teks itu sifatnya kontekstomi. Artinya apa? Mengutip perkataan atau mengutip teks dalam Alkitab di luar konteks. Sehingga maknanya berubah. Contoh, meniadakan sama dengan menggenapi. Nah, ini sebuah kesimpulan yang terlalu prematur tanpa studi yang dalam dari sebuah teks. Saya mau kasih tahu 2 ayat yang tidak disentuh oleh Pastor Hero dan pengikutnya. Roma pasal 3 ayat 31. Paulus berkata, jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkan. Di sini ada 2 kata kunci, membatalkan dan meneguhkan. Kalau mengacu pada kesimpulan dari Pastor Hero, membatalkan meneguhkan sama. Ini adalah kesimpulan yang menyalahi studi hermeneutics. Hukum Taurat yang berhubungan hukum moral diajarkan oleh Adventis. Dan diajarkan oleh semua orang Kristen. Dalam katekismus gereja Katolik. Tentang 10 hukum. Itu hukum moral. Bagian dari hukum Taurat. Pastor Hero tidak menyentuh pada ayat-ayat di mana Paulus dan Yesus menegaskan kembali tentang efektivitas dari hukum moral yang berlaku secara universal sampai hari ini. Itu Roma 3:31. Teks yang kedua dari sekian teks tentang hukum moral. Matius pasal 5 ayat 17 sampai 19. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapi. Menarik, oleh sebab dalam Roma pasal 3 ayat 31, 2 kata kerja dengan arti yang berbeda, membatalkan dan meneguhkan. Kemudian, 2 kata yang sama, kata kerja yang sama muncul lagi dalam Matius pasal 5 ayat 17 dan 19. Meniadakan dan menggenapi. Jadi, 2 kata kerja saja ini sudah menunjukkan bahwa 2 arti yang berbeda. Tetapi Romo Hero atau Pastor Hero mengambil kesimpulan tidak melalui studi yang dalam tentang teks. Hukum Taurat yang berhubungan hukum moral justru itu yang diajarkan oleh Adventis, bukan 613 hukum. Yang terakhir, 1 Yohanes pasal 2 ayat 3 sampai 4. Dan inilah tandanya
bahwa kita mengenal Allah. Perhatikan ini, 1 Yohanes pasal 2 ayat 3 sampai 4. Inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Pertanyaan saya, perintah-perintah yang mana ini? Hukum seremonial dalam perjanjian lama? Tentu tidak. Hukum seremonial itu adalah bagian dari hukum Taurat. Yang dimaksudkan oleh Yohanes di sini dalam 1 Yohanes pasal 2, 3, 4 adalah perintah-perintahnya itu adalah hukum moral. Wahyu pasal 14 ayat 12. Ide yang sama. Ya. Diskursus yang sama tentang hukum Taurat. Saya baca Yohanes 14 ayat 12. Yang penting di sini ialah, perhatikan. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus. Oke, saya garis bawahi. Ketekunan orang-orang kudus. Ketekunan dan label orang kudus. Jadi apa label orang kudus? Kalimat yang terakhir dari ayat yang sama. Menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Ini adalah buku terakhir di seluruh Alkitab. Wahyu pasal 14 ayat 12. Wahyu pasal 14 adalah appeal, panggilan Allah kepada umat manusia sebelum kedatangan Tuhan. Dan dia memberikan karakteristik yang penting bagi orang-orang kudus, yaitu menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Kalau perintah Allah itu dihubungkan dengan ceremonial law atau hukum upacara, saya kira benar apa yang dikatakan oleh Pastor Hero. Persoalannya adalah fokus utama dari diskursus perjanjian baru seperti ayat-ayat yang kita baca tadi itu berkaitan dengan perintah Allah atau hukum Taurat itu adalah merujuk pada hukum moral. Hukum moral dan iman kepada Yesus Kristus. Apa maksudnya ini? Dia membuat paralel antara hukum Taurat atau perintah Allah dengan iman kepada Yesus Kristus. Iman kepada Yesus Kristus adalah produk. Produknya adalah penurutan terhadap perintah Allah atau hukum moral. Inilah kesimpulan saya atau tanggapan saya terhadap pernyataan, asumsi, atau kesimpulan yang disampaikan oleh Pastor Hero. Semoga kita semua yang mendengar video ini dicerahkan dan membantu kita untuk mengerti tentang firman Allah dengan jelas dan tidak menyimpang. Ya, dari studi hermeneutik, dari studi yang dalam tentang sebuah teks atau beberapa teks. Kesimpulan saya terakhir, semua generalisasi dan kesimpulan yang disampaikan oleh Pastor Hero tidak berdasarkan studi yang dalam terhadap teks-teks yang diangkat yang kita baca. Semoga memberikan pencerahan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.